banyak telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami. Sebelum terlalu jauh pembahasan yang akan kami bahas, boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu agar semakin dekat dengan para penonton podcast yang kami buat. Pak, silakan. Ya, nama saya Vendo Paramasarti, saya manajer di Yayasan Chaser Indonesia. Saya sudah bekerja di Yayasan Chaser Indonesia itu kurang lebih 10 tahun. Baik, yang saya tahu kan Wisma ini berdiri sejak tahun 1974, yang dimana merupakan sebuah lembaga yang membantu penyandang disabilitas. Nah, sejujurnya kami juga tertarik mengenai alasan Bapak Vendo ingin mengenal lebih dalam mengenai penyandang disabilitas sampai akhirnya membuka yayasan ini. Mungkin boleh sedikit diceritakan dari program apa atau kegiatan apa saja yang ditawarkan oleh Wisma Chaser untuk mendukung penyandang disabilitas di Wisma Chaser itu sendiri, Pak? Oke, mungkin saya mulai dengan secara singkat tentang Yayasan Chaser Indonesia. Jadi Yayasan Chaser Indonesia atau yang dikenal dengan nama Wisma Chaser didirikan oleh Leonard Chaser. Leonard Chaser itu orang berkewarganegaraan Inggris yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan melihat teman-temannya ini menjadi korban dalam Perang Dunia Kedua. Jadi tentara-tentara itu menjadi veteran, dan kemudian Leonard Chaser ini memiliki kepedulian untuk membantu korban perang tersebut, yang awalnya adalah membuka rumahnya untuk tempat berkumpulnya veteran korban perang tersebut. Nah, singkat cerita, mungkin dulu banyak yang mendukung Leonard Chaser, kemudian dengan dukungan itu dia membangun Chaser Homes di 56 negara, masuk ke Indonesia ini tahun 74, dan berdirilah Yayasan Chaser Indonesia. Nah, program-program yang dilakukan di Yayasan Chaser Indonesia ini adalah untuk pemberdayaan penyandang disabilitas. Kami memiliki visi untuk memberikan peluang kepada semua penyandang disabilitas dengan misinya yaitu menjalankan program pelatihan keterampilan. Di antaranya adalah pelatihan handicraft, woodwork, komputer, bahasa Inggris, dan keterampilan yang lainnya berdasarkan ketersediaan volunteer. Nah, ketertarikan saya untuk join dengan Yayasan Chaser Indonesia ini memang ada interest dari saya untuk membantu marginalized society atau marginalized community, salah satunya penyandang disabilitas. Oleh sebab itu saya join dengan yayasan. Baik, lalu gimana sih Pak Yayasan Wisma Chaser itu memastikan kalau fasilitas yang ada itu memadai buat orang yang tinggal di sini? Terus kendala utamanya itu apa ya Pak biasanya? Sejak awal berdirinya yayasan ini kami memastikan bahwa semua fasilitas yang ada di yayasan ini ramah untuk disabilitas, baik itu kamar, kemudian toilet, kemudian workshop kami pastikan bahwa itu semua bisa disability friendly. Nah, sebagai tantangan gitu ya, kebanyakan tantangannya berasal dari eksternal. Misalnya ketika teman-teman residen mereka keluar dari yayasan untuk katakanlah sekedar berbelanja atau ingin ke toko buku misalnya, itu di luar sana masih banyak yang kurang akses untuk penyandang disabilitas, khususnya pengguna kursi roda. Kemudian tantangan eksternal lainnya ketika teman-teman di sini sudah belajar, sudah mendapatkan skill yang bagus, dan juga mungkin ada yang sudah mendapatkan beasiswa dan lulus kuliah, ketika mereka melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan, masih sangat sedikit companies atau perusahaan yang bisa menerima penyandang disabilitas, yang mana kebanyakan adalah berkaitan dengan permasalahan aksesibilitas di gedung kantornya yang tidak bisa menerima penyandang disabilitas, khususnya kursi roda, pengguna kursi roda. Untuk prestasi apa saja yang sudah pernah diperoleh di Wisma Chaser ini Pak? Iya, residen kami banyak mendapatkan prestasi, salah satunya olahraga. Banyak di antara mereka yang menjadi atlet,
nasional bahkan atlet internasional. Salah satu contohnya adalah Mas Ridwan Purba. Beliau ikut serta mewakili Indonesia dalam bola basket kursi roda yang mewakili kontingen Indonesia, dan masih banyak prestasi lainnya. Misalnya ada yang sudah lulus dari Yayasan Caesar Indonesia dan bekerja di banyak baik perusahaan maupun sebagai pegawai negeri, dan juga mereka membuka usaha kecil. Itu bisa dibilang berprestasi karena sudah bisa keluar dari yayasan untuk hidup mandiri. Dan bagaimana cara Yayasan Wisma Caesar ini menjalin kerjasama atau kerjasama apa saja yang telah Yayasan Wisma Caesar laksanakan dalam rangka mendukung penyandang disabilitas ini, Pak? Kerjasama, ya, kita bekerjasama dengan stakeholders, termasuk masyarakat sekitar, dengan LSM, dengan pemerintah, juga dengan komunitas sosial yang lainnya, dan juga dengan komunitas ekspatriat yang ada di Jakarta. Jadi kami selalu menjalin kerjasama dengan mereka dengan harapan bahwa kita bersama-sama mendukung program-program pemberdayaan untuk penyandang disabilitas. Dan kita melalui komunitas-komunitas itu dan melalui partner-partner kita mencoba untuk mempromosikan bahwa penyandang disabilitas ini memiliki potensi yang luar biasa. Mereka tidak dijadikan sebagai objek charity atau objek yang dikasihani, tapi kita perlu memberikan pemberdayaan atau kesetaraan supaya mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Terima kasih Bapak Fendro selaku manajer dari Yayasan Wisma Caesar ini. Sekarang kita beralih ke narasumber kita yang Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah Mas Ridwan di sini itu berdasarkan komunitas atau dari diri pribadi sendiri, dan bagaimana perasaan Mas Ridwan dengan program-program yang telah difasilitasi oleh Yayasan Wisma Caesar ini, Mas? Oke, awalnya sih dari Kementerian Sosial. Jadi rencananya itu kami di sini untuk mau belajar supaya bisa mandiri dan meningkatkan keterampilan yang ada di Wisma ini. Nah, setelah kita udah menang keterampilan, ya itu saat bisa kita jadi bekal kita lah nanti untuk masa depan gitu. Dan menurut sini memang sangat bagus banget sih, bisa kayak kita jadi terlepas dari keluarga, bisa mandiri dan sangat gitu. Apakah yayasan ini memberikan program untuk penyandang disabilitas dari fasilitas yang diberikan? Apakah mampu memenuhi kebutuhan dari Mas Ridwan dan teman-temannya di sini? Dan jika tidak memadai, biasanya solusi apa sih yang dilakukan oleh Mas Ridwan dan teman-teman yang lainnya untuk membantu solusi agar bisa memadai yang ada di sini? Di sini sih sangat memadai ya. Berarti nggak ada kendala sama sekali dari pihak. Bentar ya Mas, maaf. Sebentar Mas. Sebentar, maaf Mas. Gini aja Mas, kalau kan Mas ya baru pulang dari Kamboja, bisa diceritakan nggak selama di Kamboja itu bermain apa? Oh, bermain basketnya gitu. Iya. Saya sebagai main sih gitu, kayak apa ya, sangat bangga lah gitu membawa nama negara gitu kan. Itu SEA Games ya Mas? Iya, SEA Games. Terus peran Mas itu kayak kan basket ada posisinya kan? Oh iya, Nah, aku itu posisi- sebagai low center sih, sebagai yang defend dan posisi nyerang.
Itu maaf mas, berprestasi apa pas di SEA Games kemarin? Oh, kalau kemarin sih mungkin kita nggak dapat apa-apa mungkin. Nah, jadi mungkin kita akan banyak belajar lagi gitu. Menurut mas apa yang bikin kurang, ada yang kurang gitu? Kita jam terbangnya sih dibandingkan negara yang lain udah dari dulu udah ada, sedangkan Indonesia baru ASEAN APG 2022 tuh. Itu sih yang membuat kita jadi kayak mental kita belum terlalu kuat gitu. Jadi jam terbang sih. Lebih ke jam terbang nggak sih? Iya. Di sana tuh ada yang bantuin gitu Pak masing-masing. Ada volunteernya ada. Baik, terima kasih untuk Mas Ridwan telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau Mas Ridwan sampaikan ke teman-teman podcast gitu. Tetap semangat itu aja dan jangan menyerah dan apa ya, hidup nggak selalunya mulus sih, jadi kita harus berusaha semaksimal. Mas makanya untuk kedepannya masih punya target yang ingin dicapai. Oh, kayak aku pingin kayak suatu saat pingin bikin usaha sendiri kayak kopi ataupun jahit ataupun pergayuan gitu, supaya aku bisa mandiri dan mengajak teman-teman kerja sama. Berarti mengajak teman-teman yang Ya, ada di sini. biar nanti suatu saat mereka itu kan ada orang disabilitas yang nggak bisa menerima diri sendiri dan juga keluarga. Jadi supaya ada wadah mereka, kita tampung, bisa kita usaha bersama gitu. Mohon maaf Mas, kalau semisalnya target Mas ya tidak tercapai, apa yang Mas bakal lakuin? Mungkin apa ya, usaha aja sih. Apa namanya, untuk ngajak teman-temannya khusus yang ada di sini atau yang Semua ada di sih, luar? di luar juga bisa. Nggak ada terkecualinya gitu ya Mas? Aku juga punya banyak teman juga di luar sana yang seperti saya juga, jadi bukan benar-benar cuma yang di sini doang gitu. Sebelumnya mohon maaf Mas kalau misalkan pertanyaan yang menyimpang atau gimana. Mau nanya, kalau misalkan yang ada di sini itu emang ditarik dari yayasannya untuk ke sini, atau misalkan ada Masnya, oh ada yayasan ini saya mau datang ke sini gitu? Enggak sih, kayak ditarik karena di sini nggak semua ada kesempatan bisa ke sini. Jadi kayak disaring gitu, nggak sembarangan kayak aku di sebelah sini datang ke sini pasti diterima, nggak juga. Jadi memang ke sini tuh ada kemauan untuk bekerja dan yang bisa mandiri dari keluarga sih. Berarti secara nggak langsung ada persyaratan? Ya, ada. Apa namanya, selama Mas di sini perasaan Mas kayak gimana? Lebih senang sih, karena kalau di luar sana kan kita lebih kurang percaya diri ya. Kalau di sini ternyata teman-teman saya banyak, bukan cuma aku doang gitu. Jadi nggak malu, jadi lebih pede, di luar pun nggak malu lagi. Jadi kayak ya udahlah, apapun mereka katakan ya udah nggak apa-apa gitu. Buktinya bukan cuma aku doang yang ngerasain kayak gini gitu. Nah, kan tadi saya sempat dengar Masnya juga ikut ASEAN Games ya kalau nggak Iya. salah. Nah itu tuh apa namanya, secara nggak langsung kita bekerja sama-sama sana ya? Iya. ASEAN Games. Kalau misalkan kayak gitu tuh kita yang nyari infonya atau dari pihak sananya yang ngasih ke kita gitu? Kita yang nyari infonya. Berarti bukan dari timnasnya mas? Enggak, ibaratnya dari timnas juga. Jadi aku ada klub di Jakarta, Hah? namanya Jakarta Sweep. Jadi awalnya itu dari teman ngajak. Jadi ayo daripada kayak Sabtu nggak ada kegiatan Minggu, mending kita tuh cari keringat dulu gitulah, olahraga gitu. Awalnya seperti itu. Jadi ya tiap minggu latihan. Ternyata waktu di Solo ada seleksi. Jadi ikut basket waktu itu kan, dan aku kan orang basket, jadi aku ditarik ke sana gitu. Dan di sana seleksi, bukan ibaratnya asal kesana langsung diterima, enggak. Oh seleksi dulu. lagi, seluruh Indonesia. Jadi dan alhamdulillah gue lolos gitu. Kalau boleh tahu satu timnya itu ada berapa? 10 orang. Oh, 10 orang. Dari berbagai Indonesia. Ada dari Bali, dari Padang, dari aku, dari Jakarta gitu. Dan itu basket itu dikhususkan untuk perempuan, laki-laki atau emang campur? Kalau di Indonesia sendiri baru laki-laki sih kebentuk. Tapi nanti kedepannya mungkin ada perempuan juga. Kalau ini mas, kan tadi dibilang timnas kan yang ikut menyeleksi kan, Iya. timnasnya kan.
Dari Wisma ini ada beberapa orang sih mas yang masuk ke timnas itu. Cuma aku doang sih. Cuma mas doang. Iya. Dari cabang basket. Basket. Kalau dari yang lain? Yang lain cuma sepak bola, cuma ada teman sepak bola juga. Ada juga. Ada. Totalnya ada berapa mas? Kalau yang dari Wisma ini ditarik ke timnas, nggak seluruh cabang olahraga yang Yang ada? timnas doang ya? Iya. Baru 2 orang sih, aku basket, satu lagi teman saya sepak bola. Sepak bola. Sama ini mas saya mau nanya, maaf mas ya, tadi kan mas bilang ada orang yang disabilitas tapi kurang percaya diri atau enggak belum menerima dirinya. Jadi dirinya mungkin. Belum menerima dirinya. Nah, mas ini mas sendiri cara menerima dirinya juga mas. Cara udah masih kan tadi mas bilang kalau enggak bukan gue doang yang kayak gini. Nah itu gimana mas? Mas sampai ke titik itu gimana? Apa ya? Kalau menurut saya sendiri sih baru aku terima diri sini baru kesini sih. Jadi kayak dulu awalnya gue malu-malu ya. Karena kenapa sih aku gini? Kenapa sih aku nggak bisa seperti yang lain gitu? Tapi sampai di sini kayak wah ternyata di para dari saya itu ada gitu. Dan semangat mereka jauh lebih saya gitu. Kenapa tidak aku nggak bisa ngelakuin seperti yang lakuin gitu kan? Nah, dari situ semangat timbul. Wah aku pasti bisa gitu dapatin. Masa dia bisa aku nggak bisa gitu mas. Lagi ditambah mas masuk sini. Percaya diri lebih naik. Dan ini sangat bantu banget sih. Jadi kayak kita tuh ya udahlah nggak usah lagi kayak malu-malu ngapain gitu. Kita juga nggak butuh makan dari dia gitu. Nggak minta makan lah ya contohnya. Nggak malu-maluin. Maaf mas mau tanya, untuk mas sendiri kesini tuh dari pihak keluarga masnya gimana? Pas mas mau kesini? Awalnya sih atau nggak ngizinin. Terus Tapi aku sendiri ya aku pingin mandiri gitu. Tapi keluarga ada di kampung? Di Medan. Di Medan. Mas kesini sendiri? Sendiri. Aku diantar Kementerian Sosial sih. Oh Kemensos. Nah, Kemensos. Oke, berarti kalau misalkan yang ada di sini itu nginep di sini. Iya nginep di sini. Dan itu ada batas waktunya gitu nggak mas, atau yang udah di sini ya udah kita tetap di sini? Ada batasnya juga sih. Kayak saya contohnya kalau ibaratnya udah ya alhamdulillah nanti sukses gitu, gue bisa di luar gitu ya udah biar nanti yang anak-anak yang kurang beruntung bisa nanti masuk gitu. Kalau mas sendiri sini kegiatannya setiap hari itu apa? Dulu aku di toko sih. Di toko? Nah, jadi kayak kita kan ada jualan online juga. Jadi aku yang megang kayak Tokopedia, Shopee. Itu kalau ada yang beli, paling aku yang kemasin barangnya, ngantarin ke JNE-nya gitu. Dan juga saya jahit juga dulu. Oh, itu jualan apa mas? Kalau boleh tahu. Ini handicraft. Oh, yang ada di sini? Sama yang Kerajinan tangan ya? Iya. Lebih ke kerajinan tangan. kan kita juga ngadain bazar-bazar juga sih, bukan cuma yang di online. Kita juga kayak bazar, kayak hotel. Biasanya mas kalau bikin kerajinan kayak gitu itu tuh secara otodidak atau emang ada yang ngajarin dari pihak sini? Oh, yang ngajarin sih enggak, mungkin yang ngajarin dari senior dulu. Jadi kayak nurun ya. Kayak ada residen baru, kayak aku udah bisa, aku kan ngambil jahit apa yang saya bisa, ya udah aku ajarin ke dia gitu. Takutnya nanti saya keluar, biasa dia ngajarin lagi ya kayak yang baru gitu. Jadi turun temurun, bukan kayak usus aja ngajarin enggak. Lebih ke turun-turun. Ya turun temurun. Kalau kegiatan olahraganya sih ada mas? Paling pingpong doang sih. Pingpong. Itu Pingpongnya di situ. Berarti mas kalau kan mas lebih ke basket ya? Berarti mas cari yang keluar, Iya, bukan keluar. dari. gangguan di dalam. Oh. Terima kasih mas. Ya.
selaku perwakilan dari kelompok 5 Produksi TV. Jadi alasan kami memilih yayasan ini untuk menjadikan tugas kami karena yang kita tahu penyandang disabilitas itu masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Tapi di sini Pak Vendo selaku manajer dari Wisma Case Air dan Pak Ridwan yang dimana beliau merupakan bagian dari Wisma ini, mereka membuktikan bahwa kalau misalkan penyandang ini tuh nggak sebata-bata mereka bakal stuck aja di situ karena mereka memiliki keterbatasan, tapi di sini ini mereka membuktikan kalau misalkan mereka tuh bisa berkarya, bahkan mereka tuh bisa berprestasi. Contohnya kayak yang ada di video-video yang kita ambil ini. Terus pesan dari kelompok kami, jangan pernah patah semangat kalau misalkan kita atau keluarga kita memiliki keluarga yang mempunyai keterbatasan, karena hal kayak gitu tuh bukan suatu kelemahan gitu loh untuk di keluarga kita, malah harusnya kita menyemangati mereka agar terus berkarya. Sekian dari kelompok kami, makasih.